Ada menteri coy yang mundur gara-gara kemarin ada yang ngeblokir salah satu media sosial. Oh ternyata menteri Nepal. Anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrol bersama Indonesia bersama gue Irfan Bertangko Om Ray. Dan lagi-lagi selamat datang di sebuah, gue gak pengen ini jadi series gitu ya, tapi mau gimana gitu. Hari-hari dimana kita melihat ada pejabat yang blunder, dimana banyak banget yang terlalu semua yang emang langsung ngabarin gue gitu ya. Karena ini blundernya agak sedikit lucu. Pas banget hari pertama beliau bekerja. Nggak bisa dibilang hari pertama beliau bekerja juga sih, soalnya masih belum serah terima jabatan gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas soal Menteri Agama, terus habis Menteri Kehutanan, sekarang yang blunder itu adalah Menteri baru yang menggantikan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Oke, jadi ini datang di tanggal 8 September 2025. Kita semua sama-sama kaget. Tiba-tiba waktu gue lagi live streaming, langsung ada berita kalau misalkan pemerintahnya Pak Prabowo nge-reshuffle kabinet. Kalau nggak salah tuh ada 4 menteri yang diganti, salah satunya Menteri Keuangan. Bu Sri Mulyani akhirnya digantikan sama seseorang yang bernama Bapak Purbaya, yang per tanggal 9 September 2025 nanti akan menjadi Menteri Keuangan yang baru. Lo bisa cek dari sepak terjang karirnya beliau sampai pendidikannya beliau kayak gimana gitu ya, apakah worth it atau kagak, lu sendiri yang menilai gitu ya. Cuman di sini kita bakal fokus di tanggal 8 September 2025-nya. Dimana ketika ada informasi reshuffle beliau menjadi Menteri Keuangan, beliau akhirnya langsung berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan. Oke, lihat beberapa berita yang gua kasih ini, kayak misalkan dari VI News dengan judul "Ditanya tuntutan rakyat 17+8 Menko Purbaya itu kan suara sebagian kecil rakyat kita". Jadi pernyataan ini muncul di tanggal 8 September 2025 ketika beliau berkunjung ke kantor kementerian. Terus kemudian ada press conference gitu ya, di mana banyak banget media yang akhirnya bertanya tentang bagaimana program beliau ke depannya untuk bisa ngebuat Kementerian Keuangan bisa lebih baik lagi dibandingin ketika zamannya Bu Sri Mulyani. Terus habis itu udah salah satu pertanyaan dari reporter yang bilang bagaimana tanggapan beliau mengenai tuntutan rakyat 17+8. Kita bakal sama-sama lihat kayak gimana responnya gitu ya, biar seenggaknya kita bisa tahu gitu secara objektif. Gue udah mencari video yang lebih pendek lagi gitu, emang langsung to the point ke dalam pertanyaannya. Jadi kalau nggak salah itu dari Kompas. Nah ini udah langsung ada di mana beritanya berjudul Menko Purbaya Yudi soal tuntutan 17+8, basically itu suara sebagian rakyat kita. Siapa? Yeah. Pak Luhut. Yeah. Saya dekat dengan Pak Luhut, saya dekat dengan Pak Hatta, saya dekat dengan Pak SBY. Ya ditanya tentang kedekatan sama Pak Luhut, soalnya kalau misalnya lu lihat dari beberapa berita gitu ya, katanya Pak Purbayudi itu teman atau ya kerabat dari Pak Luhut gitu. Saya dekat dengan Pak Sete, saya dekat dengan Pak Jokowi, saya dekat dengan semua yang membantu membangun negara. Jadi saya ikut di situ. Saya akan belajar lagi seperti apa, saya belum tahu detailnya. Kalau untuk proses ini Pak, RAPBN 2026 ini flow-nya gimana nanti Pak? Kayak Bapak kan baru kan, maksudnya kayak diganti maksudnya. Flow-nya bakal tetap diusahakan sama? Ya jadi ini pertanyaan masih terkait sama ini ya, program-program Kementerian Keuangan ya, masih belum masuk ke tuntutan 17+8 nanti, beberapa detik lagi. Ya sama lah saya pikir. Jadi maksudnya bakal langsung, soalnya mungkin September itu kan udah mulai diketok ya Pak? Ya kan Menteri Keuangan kan jabatan politik yang didukung oleh politik juga, bukan saya sendirian di sini. Kalau saya sendiri pasti nggak mampu. Jadi saya pikir flow-nya nggak akan terlalu banyak berubah, dan anggota DPR juga sudah beberapa yang mengatakan dengan kami. Saya bilang akan kerjasama memajukan negara ini bersama-sama. Nah ini pertanyaan ini yang akhirnya menjadi diskusi orang-orang di internet. Bagaimana tanggapan Bapak soal tuntutan 17+8? Tuntutan apa? Saya belum mempelajari itu, tapi basically begitu. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Uang saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang. Bapak di sebelah kanan kayak, waduh. Oke lanjut. I have a bad feeling. Sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Iya. Bukan bakal kejar dalam 6%, kita akan kejar secepat ciptakan pertumbuhan yang lebih pertumbuhan ekonomi katanya pengen 8%, tapi katanya beliau pengen lebih optimal lagi, mungkin bisa lebih cepat dari itu katanya. Tapi ya inti dari
pertanyaan dan juga pernyataan yang akhirnya ngebuat banyak banget orang-orang ngomongin soal Pak Purbayudi itu adalah pertanyaan yang sebelumnya terkait tadi tuntutan 17+8 kayak gitu. Beliau bilang kalau misalnya itu adalah suara sebagian kecil rakyat gitu. Padahal kalau misalnya kita tarik ulur ke belakang gitu, di mana tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025 udah ada 9 orang yang meninggal dunia. Kemudian udah banyak banget juga gitu ya orang-orang gitu dari berbagai macam lintas profesi, mahasiswa dan segala macam gitu menuntut beberapa perbaikan yang harus dilakukan sama pembuat kebijakan. Nah, terkait pernyataannya beliau gitu, banyak banget orang-orang di media sosial yang berpendapat kalau misalkan nggak berarti dengan menumbuhkan ekonomi 6% sampai 7%, orang-orang itu bakalan otomatis nggak langsung demo gitu loh. Nggak sesimpel itu nggak sih orang-orang demonstrasi itu. Masalahnya tuh kayak kalau misalnya kita lihat beberapa hari ke belakang gitu ya, bahkan orang-orang yang mencoba untuk menyuarakan aspirasi nggak cuma dari orang-orang yang nggak punya duit gitu, bahkan orang-orang yang menurut gua sendiri gitu ya secara akses lebih besar dibandingin gua gitu. Ferry, Om Jerome dan beberapa tokoh-tokoh lainnya itu ngelihat kalau misalnya permasalahan nggak cuma soal lapar gitu, ketidakadilan kayak misalnya dari tunjangan, terus habis itu dari beberapa program kebijakan yang harusnya bisa dievaluasi biar nggak terlalu membebani rakyat dan masih banyak lagi gitu. 17+8 tuntutan kalau misalnya seenggaknya nggak punya waktu untuk dibaca, padahal itu udah simple banget gitu ya. Belum lagi masih banyak banget tuntutan-tuntutan lain kayak misalkan tuntutan 10 aliansi ekonom gitu, terus habis itu beberapa tuntutan yang lain gitu, masih banyak lagi yang harusnya bisa diterima langsung sama pemerintah kita. Gua rasa itu emang tugasnya beliau sih, ya nggak sih? Apalagi kalau misalnya beliau itu udah benar-benar menjadi pejabat publik yang notabene udah posisi yang sangat sentris gitu ya, terus pasti bakalan dilihat sama media. Ucapan-ucapan apapun yang emang dilemparkan sama beliau itu pasti bakalan langsung diberitakan. Apalagi beliau menjabat sebagai Menteri Keuangan yang topnya kalau misalnya pada akhirnya orang-orang tuh nggak serak marah gitu ya, bisa langsung kayak pajak gue bayar kayak gitu takutnya men. Nah, gue ngeberitain ini ya telat dibandingin yang lain karena basically di tanggal 9 September 2025-nya ketika serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan dan udah dipertemukan antara Pak Purbayudi sama Bu Sri Mulyani gitu ya. Pak Purbayudi udah klarifikasi terkait adanya pernyataan beliau yang ini. Cukup sehari akhirnya sadar kalau misalkan pernyataan beliau yang sebelumnya itu mungkin dianggap serius sama banyak masyarakat. Ya nggak salah juga dianggap serius, ya nggak sih? Nah jadi klarifikasi ada di sini. Di video Kompas TV judul di depan Sri Mulyani Menko Purbaya Yadi Sadeo minta maaf salah ngomong. Dimana beliau katanya saya menteri kagetan. Oke, kita bakal sama-sama lihat bareng-bareng gitu ya bagaimana pernyataannya. Ya. Suaranya kayak abis kena efek flanger ya dari voice mode nya nggak sih? Ini ada yang lebih clear lagi bentar. Saya berterima kasih kepada teman-teman media wartawan Forcam nih ya yang banyakan, tapi mungkin hari ini ekstra Forcam ekstra. Terima kasih atas selalu selama ini meliput Kementerian Keuangan. Saya beserta seluruh jajaran kemarin ini pasti banyak kekurangan di dalam berinteraksi, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan untuk teman-teman media. Selamat bertugas untuk Anda semuanya, selamat bertugas untuk Bapak Menteri yang baru. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Sri Mulyani. Oke, itu pernyataan dari mantan Menteri Keuangan kita ya. Sekarang langsung pernyataan dari Pak Purbayudi. Ketiga pernyataan pendek. Oke. Yang pertama, depan teman-teman wartawan, saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang prestasinya luar biasa, berhasil membangun fondasi yang kokoh untuk fiskal Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang Ibu sudah buat di masa-masa lalu Ibu, dan saya mohon doanya dan bimbingan terus ke depan. Yeah. Yang kedua apa Ibu? Bro. Ketua karir. Yang kedua, ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong katanya, kalau kata Bu Sri Mulyani kayaknya koboi. Waktu di LPS sih nggak ada yang monitor, jadi saya tenang. Ternyata di keuangan beda Bu, salah ngomong sudut pelintir sana sini. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan
saya mohon maaf ke depan akan lebih baik lagi. Yang ketiga, ini Ya kan udah minta maaf dari sini ya. Terus habis itu beliau juga ngomong ucapan pelintir itu sebenarnya agak sedikit berbahaya juga, soalnya pelintir nggak pelintir kan udah ada jerak digitalnya juga ketika beliau ngomong gitu ya sih. Dan orang di internet apalagi bisa langsung beropini dengan segala macam informasi yang sudah sangat amat cepat bisa diakses gitu. Lanjut. kan saya baru di sini. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah beberapa bulan baru Anda kritik bisa-bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitulah klarifikasi dari Pak Purbaya Yudi ya, selaku responnya beliau di tanggal 8 September 2025. Nggak cukup beberapa minggu ya, pada akhirnya beliau sadar di satu hari kalau misalnya pernyataannya beliau mungkin sangat amat menyakiti beberapa masyarakat yang sedang menunggu apakah tuntutan dari tanggal 25 sampai tanggal 28 Agustus 2025 itu dipenuhi lewat 17+8 tuntutan rakyat. Gimana tanggapan kalian semua? Saya tulis di kolom komentar. Gua tahu ada lagi informasi mengenai Pak Purbaya Yudi gitu ya. Kalau misalkan kita di media sosial yang lain udah rame lagi tuh orang-orang ngomongin soal anaknya Pak Purbaya yang ngomongin soal Bu Sri Mulyani. Ya Allah. Ini tuh ada apa sih? Tapi gue bakal coba buat hentiin dulu topik video ngopinya sampai sini, oke? Karena biar relevan, biar masih berkorelasi lah antara permasalahan dan juga penyelesaian. Sekali lagi, gimana teman-teman kalian semua? Saya akan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nungguin video ngopi selalu. Dan gue minta maaf kalau misalkan akhir-akhir ini gue sering banget ngeberitain soal hal yang kurang enak buat didengar gitu ya. Karena ya gue ngelihat dari realitas. Tapi gue bakal coba buat cari topik yang lebih fresh lagi biar sengaja kita nggak selalu ngerasa terbebani gitu menjadi WNI. Semoga negara kita makin sehat, makin hebat, dan semoga kita masih bisa survive selama 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih banyak udah sering nontonin gue dan mendengarkan yapping gue. Jangan lupa buat likes dan jangan lupa buat subscribe buat kalian semua yang belum. Jadi terima kasih banyak, sampai jumpa.